Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nafisa Mardiah dengan NIM 2000248 dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas mengenai memahami public relation secara konseptual. Public relation bisa diambil dan dibawa dalam kehidupan secara personal. Tahap demi tahap, proses, bagian, tujuan dan syarat perilaku dari seorang PR officer ketika kita manfaatkan menjadi bagian dari diri kita, ini akan menjadi satu kunci sukses untuk melangkah dan melakukan apapun bentuknya di kehidupan kita. Ada 4 konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, marketing, yang kedua, advertising, dan yang ketiga, branding, dan yang keempat, public relation. Yang pertama, marketing. Marketing adalah sebuah proses membuat seseorang tertarik pada produk yang kita tawarkan. Tujuannya untuk melakukan proses yang lebih panjang. Tetapi problemnya, fokusnya lebih kepada meyakinkan orang lain bagaimana produknya terjual. Seperti mau tidak mau, dia sendiri yang menjelaskan kepada lawan jenis atau lawan bicaranya mengenai dirinya sendiri atau produknya sendiri. Yang kedua, advertising. Maksud advertising di sini adalah hampir sama dengan marketing, tetapi pada advertising diartikan dengan jasa periklanan. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan sebuah produk, barang, atau jasa yang sedang dijual oleh perusahaan. Jadi, pada konteks periklanan itu, seakan-akan ia menjual dirinya atau produknya harus berkali-kali. Yang ketiga, branding. Maksud branding di sini adalah ketika langkah marketing dan advertising sudah dilakukan, maka dia akan mendapatkan keyakinan atau kepercayaan dari orang tersebut. Jadi pada tahap branding ini merupakan hasil dari tahapan marketing dan advertising. Yang terakhir, yang paling penting adalah public relation. Pada tahap ini, ketiga bagian ini yaitu marketing, advertising, dan branding sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, pada proses ini, masyarakat atau orang lain yang tahu persis dengan diri kita akan memperjualkan diri kita. Jadi, kita tidak perlu untuk memperjualkan diri kita atau memperiklankan diri kita atau produk kita. Tetapi di sini, masyarakat sudah bisa untuk memperjualkan diri kita. Akan banyak keuntungan yang akan kita dapatkan dari proses ini. Hebatnya kita sangat ditentukan seberapa piawainya ilmu PR yang ada dalam diri kita. Harus kita ketahui juga bahwa di negara-negara hebat, posisi PR hampir selevel dengan pimpinan tertinggi, karena kegiatannya sangat banyak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep umum PR. Ada satu proses yang sangat terkenal, yaitu diberi nama singkatan RISE, yang artinya Research, Action, Communication, dan Evaluation. Baiklah, kita akan menjabarkannya pada suatu kasus. Pada suatu perusahaan, jurusan administrasi pendidikan hanya diluluskan sebesar 20%. Yang menjadi tanda tanyanya adalah, kemana 80% lagi? Apa alasan 80% ini tidak diluluskan? Maka seorang public relation akan meneliti apa saja alasan penyebab dari 80% tersebut tidak diluluskan. Langkah yang pertama yaitu research, yaitu penelitian lapangan untuk menemukan berbagai data-data akurat. Jadi seorang PR akan meneliti alasan-alasan kenapa 80% dari jurusan administrasi pendidikan tidak diluluskan. Maka data yang terkumpul seperti yang pertama, kemampuan bahasa Inggris yang kurang. Yang kedua, public speaking yang tidak bagus. Maka kemudian data-data tersebut
diolah untuk para PR officer-nya atau lembaga dalam bentuk action. Maka di sini action berarti proses tindakan untuk perubahan dari data atau masalah yang dikumpulkan. Yang paling penting setelah kedua proses ini dilakukan adalah communication. Seorang PR officer harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Maksudnya di sini adalah mengkomunikasikan data-data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk tindakan kepada semua publik internal yang terlibat untuk sampai ke mahasiswa sehingga mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris dan public speaking yang baik. Kemudian yang terakhir pada tahap evaluation, seorang PR harus selalu mengevaluasi apakah terjadi peningkatan, tetap, atau penurunan. Jadi itulah sebagian konsep umum dari PR. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi public relation. Yang pertama, memperoleh dukungan publik. Salah satu fungsi utama humas adalah memperoleh dan memenangkan dukungan dari publik bagi perusahaan. Simpati yang didapatkan terhadap perusahaan akan bisa mempengaruhi publik dalam memilih produk Anda dari pesaing saat berbelanja. Yang kedua, membangun hubungan yang positif dengan publik. Membangun hubungan yang positif dengan publik akan bisa semakin meningkatkan kepercayaan dari publik. Hal ini akan bisa membantu dalam berbagai bidang lain seperti penjualan dan lain-lain. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang memuaskan antar stakeholder. Sebuah perusahaan akan berurusan dengan banyak stakeholder seperti karyawan, investor, pemegang saham, publik, dan pelanggan. Oleh karena itu, public relation akan berfungsi untuk memastikan setiap pihak memiliki pandangan yang sama. Yang keempat, proses menjaga image yang selalu berjalan. Public relation adalah proses yang berkelanjutan. Setiap kali terjadi sesuatu, terlepas dari baik atau buruknya proses peluncuran produk atau layanan baru, PR harus mengeluarkan pernyataan kepada publik. Dan yang terakhir, mempromosikan nilai perusahaan. Setiap perusahaan memiliki nilai yang dianut. Anda dapat mempromosikan nilai-nilai ini melalui kegiatan public relation seperti siaran pers dan berbagai kegiatan lainnya. Hal ini juga bisa membantu dalam menjaga citra atau image perusahaan. Kesimpulannya adalah, PR itu sebenarnya satu hal yang jadi kunci keberhasilan di setiap kita, dan juga menjadi nyawa di setiap lembaga. Sekian presentasi dari saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.